Shalom warga kerajaan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya yakin anugerahnya selalu baru tiap pagi bagi kita yang akan memelihara hidup kita dan juga hidup Anda semuanya beserta dengan keluarga Anda. Dan kita kembali di dalam program yang selalu Anda tunggu-tunggu, yaitu program Kingdom Insight, His Gift for You. Bersama dengan saya ada Koden. Shalom Koden, welcome. Thank you. Selamat datang. Bagaimana kabarnya Koden? Luar biasa. Ya. Loh, khususnya kita bicara tentang akhir zaman. Iya. Ya kan, kasih pengertian buat kita bagaimana hidup di zaman yang akhir ini. Ya. Dan juga bersama dengan saya ada Pak Ronald. Shalom Pak Ronald. Ya, shalom Pak. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ronald? Ya, sangat baik. Ya. Teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang istilah dan paham-paham yang ada di dalam akhir zaman itu sendiri. Seringkali kita sulit untuk memahami. Saya ambil contoh, misalkan ada teman kita yang memberikan buku bagus tentang akhir zaman, tetapi kita enggan untuk membacanya karena di dalamnya barangkali ada begitu banyak kosakata yang kita ini yang enggak mengerti begitu ya. Apa maksudnya? Apa artinya? Padahal buku itu bagus sekali sehingga sayang sekali kalau kita tidak memahami istilah-istilah dan pemahaman-pemahaman yang ada di dalam buku itu, apalagi di dalam Alkitab. Karena itu hari ini kita akan membahas ya beberapa istilah dan paham-paham yang berkaitan dengan akhir zaman. Nah, saya mau ke Koden dulu nih, Koden. Ya. Kita sering menjumpai istilah dan paham yang sulit dimengerti itu, Koden. Kira-kira menurut Koden apa yang bisa kita lakukan kalau kita seandainya sulit untuk mengerti istilah-istilah itu? Ya, memang kita mau tidak mau harus memahaminya, tahu maksudnya yang dimaksud dengan istilah itu apa artinya. Lalu juga berkaitan dengan paham itu ya. Saya mungkin akan berbagi saja dengan Pak Ronald ya. Ada beberapa misalkan contoh istilah eskatologi. Eskatologi kan dari kata eskaton. Eskaton itu inti dan logos ya, logos ya. Yang kalau secara umum itu berarti adalah ilmu yang mempelajari tentang zaman akhir. Tentang akhir zaman. Eskaton itu akhirnya yang terakhir. Ya. Lalu jadi kalau eskatologi pasti sudah, kalau ngomong eskatologi itu bicara tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman ya. Lalu kemudian misalkan ada istilah parousia. Parousia dari bahasa Greka, bahasa Yunani. Parousia bahasa Yunani yang berarti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau ada eskatologi, ada lagi parousia. Nah, ini pasti jelas ngomong tentang doktrin akhir zaman. Tentang akhir zaman. Doktrin akhir zaman. Kemudian misalkan apokalipsis. Apokalipsis itu seperti contoh kitab Wahyu. Itu disebut the apocalyptic book. Kitab tentang apokalipsis. Apokalipsis itu ya juga berbicara tentang penyingkapan wahyu. Sesuatu yang dibukakan. Sesuatu yang dinyatakan. Pemberitaan. Nah, lalu ada istilah lagi misalkan epifania. Epifania berarti penyingkapan yang sudah ada. Mungkin dari saya tambah satu lagi, 5 lah ya. Milenium paling gampang. Nah, milenium itu adalah berbicara tentang milenial itu kan 1000 tahun. Ya, jadi kalau milenium ya itu berbicara sebetulnya tentang kerajaan 1000 tahun. Ya, di dalam Alkitab kan ada tertulis. Bagaimana nanti akan ada yang namanya kerajaan 1000 tahun. Dimana Pak Ronald mungkin bisa nambahin istilah-istilah lain yang cukup penting Pak Ronald. Mungkin kita perlu tahu parousia itu dulunya seringkali dipakai untuk menunjukkan kedatangan seorang raja atau kaisar yang terhormat lainnya ya, orang-orang yang terhormat ya. Jadi parousia jelas bicara tentang kedatangan Kristus yang kedua kali jika digunakan di dalam istilah eskatologi. Kemudian ya milenium itu tentu seperti Pak Daniel Yanuar sudah sampaikan, itu adalah sebuah kerajaan 1000 tahun di mana Yesus akan menjadi raja sebagai raja di atas muka bumi ini, kerajaan itu bukan di tempat lain ya.
Kemudian ada istilah tribulasi. Tribulasi. Ya. Tribulasi ini seringkali dipakai istilahnya dan seringkali muncul dalam buku-buku eskatologi ya. Banyak sekali pembahasan eskatologi dan banyak orang nggak ngerti ini maksudnya apa sih gitu ya. Jadi apa hubungannya sama tri yang lain, Tri Hartono ya. Iya, tribulasi itu artinya sebuah masa kesengsaraan besar yang jauh lebih hebat daripada apa yang pernah terjadi yang sangat berat untuk dialami oleh manusia. Suatu keadaan yang tidak pernah terjadi sebelumnya ya, mungkin ini berkaitan dengan Matius 24. Dan ini kondisi yang mungkin buat orang di abad pertama dianggap sudah sangat menderita mereka ketika mereka jadi orang percaya dan disiksa, dihadapkan dengan singa dan sebagainya, disalib, dibakar hidup-hidup, sudah dianggap sangat menderita. Tetapi masa tribulasi ini lebih dari itu, kondisi yang lebih dari percaya lebih dari itu ya. Iya. Lebih dari sekedar seperti itu ya. Terbukti bahwa Yesus belum datang yang kedua kalinya. Jadi kalau itu di masa itu aja sudah demikian mengerikan, maka ya kita bisa bayangkan apa yang terjadi di masa tribulasi yang Yesus sendiri ngomong nggak pernah terjadi sebelumnya. Gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan ada penggunaan awalan ada post, ada juga awalan huruf A yang awalan ini kan menunjukkan keberadaan kata yang kemudian mengikuti di belakangnya ya. Misalnya pre itu bermakna bahwa sesuatu terjadi sebelum peristiwa tersebut. Misalkan pre-tribulasi berarti sebelum tribulasi. Sebelum masa kesengsaraan besar itu. Awal kan. Kemudian post bermakna terjadi setelah kata itu. Kalau post tribulasi berarti sesudah masa tribulasi. Kesengsaraan besar. Sedangkan kata A bermakna bahwa kata yang mengikutinya itu enggak ada. Oh, tidak ada. A itu kan meniadakan, seperti amoral itu kan berarti moralnya enggak ada. Jadi kalau nanti kita bicara soal amilenialis, berarti dia percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu enggak pernah ada begitu ya. Bukan enggak pernah ada sebetulnya. Nanti kita akan lihat bahwa mereka melihat bahwa kerajaan 1000 tahun itu sudah terjadi, jadi enggak akan ada lagi kerajaan 1000 tahun yang sifatnya di depan. Kemudian ada istilah wrath atau murka Allah ya. Jadi itu adalah satu paham yang mengajarkan bahwa nanti Tuhan itu mengangkat orang percaya itu sebelum murka Allah tercurah. Jadi masih ada masa di mana murka iblis itu terjadi. Setelah itu kita yang percaya akan diangkat, baru murka Allah tercurah ke atas muka bumi. Itu gak sama dengan masa kesengsaraan besar itu Pak Noel ya? Dengan tribulasi ya, tadi di masa itu. Ya, di masa itu. Di masa itu. Berhubungan itu. Berhubungan berkaitan dengan itu. Kemudian ada istilah penghakiman atau bema ya. Penghakiman terakhir oleh Kristus yang berlaku umum untuk semua orang. Biasanya kita menyebutnya dengan penghakiman tahta putih. Penghakiman tahta putih. Penghakiman tahta putih atau Great bema. White Throne dalam bahasa Inggris. Great White Throne. White Throne. Throne kan tahta. White putih. Ya, lalu great itu besar. Jadi tahta putih besar. Di situ semua orang akan dihakimi ya. Jadi orang percaya, orang nggak percaya, semua akan dihakimi. Cuma ya beda. Orang nggak percaya untuk dihukum, orang percaya untuk terima upah. Jadi bagi saudara-saudara, hiduplah dalam kebenaran dan kesungguhan. Kalau upah itu berarti memang harus ada yang kita lakukan kan, harus ada yang kita kerjakan. Jadi reward. Ini bukan gift tapi reward. Bukan anugerah, bukan grace. Tapi upah. Jadi semua akan diadili Pak Ronald ya. Yang tidak percaya maupun yang tidak percaya yang di luar Kristus ya mereka diadili untuk menerima hukuman. Sementara bagi yang percaya untuk menerima upah. Tuhan kan adil, jadi upahnya pasti beda-beda. Yang model kayak Rasul Paulus ya sama yang males-malesan yang apakah saya diselamatkan? Ya diselamatkan, tapi ada teman saya yang bilang ya tapi mungkin di tikungan surga. Selamatkan tanpa upah gitu. Tanpa upah. Karena apa yang dikerjakannya terbakar. Atau rumahnya tipenya 45 gitu ya. Oke, terus Pak Ronald.
Oke, kemudian ada istilah kebangkitan. Ini iya. pengertiannya ketika bicara eskatologi tentu bukan hanya kebangkitan Kristus, tapi kebangkitan umum dari orang percaya maupun orang tidak percaya. Pada saat kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, nanti kita akan juga bahas kapan itu terjadi. Kebangkitan untuk orang percaya dan kebangkitan orang yang tidak percaya itu masanya beda. Gitu. Berarti dari penjelasan Pak Ronald ini saya bisa menarik sebuah kesimpulan. Berarti orang tidak percaya pun nanti akan dibangkitkan, Pak Ronald. Iya, betul. Bukan hanya orang percaya saja yang dibangkitkan. Iya. Betul. Semua akan dibangkitkan. Ya, mereka percaya, mereka nggak percaya, mereka akan dibangkitkan. Tapi tujuannya nanti akan berbeda. Akan berbeda, jelas beda. Iya. Kemudian yang selanjutnya adalah istilah kiamat ya, ini pasti semua sudah tahu ya. Yaitu kehancuran dari bumi yang lama yang kita tempati ini. Dan kemudian ada masa kedatangan Kristus yang kedua. Itu pengertian dari kata kiamat yang nanti kita gunakan. Jadi kalau ngomong kiamat itu berarti bumi yang kita tempati ini benar-benar nanti akan lenyap gitu Pak Nol ya? Atau bagaimana Pak? Atau rusak atau bagaimana? Lebih tepat akan dimusnahkan dalam artian bukan lenyap tapi akan terjadi restorasi lagi. Oh, iya. Ya mungkin Lalu, Pak Daniel bicara soal yang lain. Iya, gimana Pak Daniel kalau soal kiamat? Kemudian ini yang paling populer, rapture. Rapture itu adalah pengangkatan orang percaya. Ya, jadi kalau dalam istilah teknis bahasa Greka seringkali dipakai istilah untuk rapture rapiemur ya. Ya. Rapiemur. Jadi pengangkatan. Ada di kitab memang ada orang-orang yang menurut saya ya kurang tepat cara melihatnya ya. Ada yang melihat rapture itu malah bukan untuk diangkat bersama dengan Tuhan, tapi sebaliknya ya. Ada neraka ya. Neraka itu adalah tempat penghukuman terakhir. Jadi neraka itu ada Goden ya? Ada. Neraka itu. Kan ada yang orang bilang neraka itu neraka, ada. Iya. Dianggap cuma gambaran. Bahkan orang yang sudah mati sebelum Tuhan datang pun nerakanya beda kan ya. Untuk tempat penantian orang percaya kan Firdaus ya. Sebelum nanti Tuhan datang. Nah kalau orang belum percaya, masuknya itu ke Hades, ya kan? Nah, tapi nanti setelah kemudian penghakiman masuknya ke Tartarus ya. Mereka akan masuk ke dalam satu neraka kekal. Kekal. Mungkin yang istilahnya bahasa Ibrani ya Gehenna. Gehenna. Ya, nah, itu bedanya apa ya, Pak Ronald? Kira-kira bedanya atau Koden bisa menjelaskan artinya apa? Atau panasnya berkurang atau gimana? Oh, enggak. Hades atau itu sebetulnya Hades itu dalam mitologi Yunani kan itu istilah dari mitologi Yunani tentang dewa, seorang dewa yang namanya penguasa dunia bawah gitu ya. Hades itu lebih digambarkan sebagai tempat orang mati. Tempat orang mati. Jadi kalau kita orang percaya itu kita percaya kita diangkat ke Firdaus untuk menikmati kebaikan Tuhan, menikmati apa yang Adam dan Hawa pernah rasakan. Sedangkan di Hades itu ya mereka sudah mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Itu kan kematian yang sejati justru keterpisahan dari dengan Tuhan ya. Itu. Iya. Seperti itu. Tapi nanti setelah Bema baru kemudian yang neraka kekal itu. Mereka akan masuk ke dalam. Ya kita memang nggak tahu juga apakah ini bahas sedikit tentang ini ya Pak Ronald, tentang Hades ya. Apakah di Hades itu mengalami neraka dalam konteks neraka seperti memang intinya keterpisahan aja gitu. Jadi satu kondisi yang menurut saya itu sangat tidak enak. Intinya gitu ya. Supaya orang nggak bingung dengan. Lalu kemudian surga. Kalau ada neraka pasti ada surga juga berarti. Nah itu ya. Jadi dua-duanya real itu. Dua-duanya tempat Kristus dan mempelainya tentunya. Kalau surga kan satu kondisi yang sangat ideal dan tidak ada tempat seperti surga. Dan mungkin yang terakhir adalah Harmagedon. Istilah Harmagedon juga seringkali dipakai, seringkali kita baca ya, dan ketika kita membahas tentang akhir zaman, yaitu tempat ini sebenarnya merujuk kepada namanya lembah Megiddo. Lembah Megiddo. Armageddon. Ya. Tetapi itu memang pada perjanjian lama, itu pada tahun 609 sebelum Masehi, itu Yosia kan
berperang di situ dan mengalami kematian ya waktu dia berperang dengan Firaun ya waktu itu. Di 2 Raja-Raja 23 ayat 29 sampai 30 dan 2 Tawarik 35 ayat 20 sampai 25. Tapi seringkali memang kita lihat bahwa dalam pengajaran eskatologi orang mengaitkannya dengan satu peperangan ya. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat di kitab Wahyu tidak dikaitkan secara langsung. Yang jelas peperangan itu terjadi dengan Gog-Magog itu. Perang ya, Gog-Magog itu peperangan yang jelas memang tertulis dalam kitab Wahyu. Jadi Harmagedon itu tempat pengumpulan orang percaya, itu artinya itu orang percaya yang masih dalam posisi hidup, Pak Ronald ya. Bukan tadi kayak Hades, kemudian Firdaus itu kan tempat berkumpulnya sudah orang mati. Percaya, orang percaya yang sudah mati. Kalau ini masih dalam posisi hidup berarti ya? Atau seperti apa Pak Ronald? Ya gambarannya tempat mengumpulkan yang dijelaskan di situ ya tidak hanya untuk orang yang sudah hidup ya, mungkin juga bisa berarti juga mengumpulkan tentang orang-orang yang dibangkitkan, bisa seperti itu. Iya. Nah teman-teman, kita sudah mendengar ya, dan kita sudah mempelajari secara singkat ya istilah-istilah yang berkaitan dengan eskatologi ya, atau akhir zaman. Jadi kalau teman-teman mendengar ada istilah eskatologi, itu artinya adalah sebuah pembicaraan atau sebuah ilmu yang memang membahas khusus tentang akhir zaman dan juga istilah-istilah yang mengikutinya itu tadi. Sehingga kita bisa memahami lebih baik. Nah tentu selain daripada istilah-istilah yang berkaitan dengan akhir zaman itu sendiri, ya eskatologi itu sendiri, juga ada paham-paham ya, atau perspektif-perspektif tentang peristiwa akhir zaman itu, yang kemudian paham-paham ini juga mengandung istilah-istilah yang kadang-kadang kita juga sulit untuk mengerti. Nah, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu tentang yang berkaitan dengan paham-paham. Mungkin Koden bisa menjelaskan apa saja kira-kira paham-paham yang perlu kita ketahui ya. Tadi kita sempat bicara tentang milenial ya. Milenium ya. Milenium. Maka ada 3 istilah yang biasa dipakai untuk menjelaskan tentang milenium ya. Ada yang disebut dengan istilah premill ya, premill. Pre itu kan di depan. Ya, premilenium. Premilenium. Ya. Premilenium itu berarti kerajaan 1000 tahun. 1000 tahun itu Yesus datang dulu, baru kemudian terjadi kerajaan 1000 tahun. Jadi kedatangan Yesus itu yang kedua kali lebih dahulu. Ya, nanti ada kaitannya juga dengan rapture ini ya. Jadi biasanya yang percaya premill itu percaya namanya nanti itu pre-trib. Ya, jadi Yesus intinya gini, Yesus akan datang dengan orang kudusnya dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Makanya pre di depan, Yesus datang dulu baru kerajaan 1000 tahun. Lalu ada yang disebut dengan misalkan post-mill. Nah ini kebalikannya. Jadi kerajaan 1000 tahun berdiri dulu baru Yesus datang. Ya. Lalu ada lagi yang namanya amilenium, amilenial ya, amilenialisme, amil ya, yang melihat bahwa bukan kerajaan 1000 tahunnya nggak ada, tapi kerajaan 1000 tahun itu ya sudah berjalan ini, sudah terjadi. Jadi lebih ke arah simbolisme ya, simbolisme kerajaannya itu tidak dalam bentuk real kerajaan. Dan 1000 tahunnya itu mengacu tidak juga literal 1000 tahun, tapi mengacu kepada sebuah masa yang panjang. Sebuah masa yang panjang. Ya, dan kebanyakan orang-orang amil kan percaya bahwa kedatangan Yesus itu adalah awal ya daripada kerajaan 1000 tahun yang terus berlangsung sampai dengan hari ini. Atau kerajaan 1000 tahun menurut orang amil adalah kondisi di mana gereja Tuhan sudah berdiri dan itulah kerajaan Allah di muka bumi. Berarti start mulai dari sebenarnya berdirinya gereja. Ya, itu sudah terjadi. Itu masa itu sudah dimulai gitu. Sampai kapan? Ya nanti sampai Yesus datang kedua kalinya, dan kemudian penghakiman selesai. Jadi tidak ada interupsi satu kerajaan 1000 tahun yang baru. Tidak ada sekuen-sekuen yang tadi ada kaitannya dengan rapture, ada kaitannya dengan tribulasi itu.
Ya. Kembali sedikit soal Harmagedon tadi, jangan salah paham ya. Jadi Pak, itu adalah di saat itu setan ini menyesatkan banyak orang dan kemudian mengumpulkan mereka untuk satu memberontak kepada pemberontakan terhadap Allah. Ya memang dia mengumpulkan di Harmagedon itu. Harmegido itu. Nah, ngomong-ngomong soal premil, postmil, amil, Koden, kalau dari keluarga kita sendiri dari GPI Rock, kita percaya yang mana nih Koden, kira-kira Koden? Ini masuk dulu ya nih ya. Ya kita pasti percaya premil. Memang ya. Alkitab, kita yakin Alkitab dari dulu ya, termasuk bapak-bapak gereja memegang paham ini, premil. Bahwa Yesus akan ada satu kerajaan 1000 tahun yang nyata di muka bumi, barulah Tuhan akan di saat itu sungguh-sungguh di mana Yesus akan memerintah gitu ya. Itu benar-benar terjadi dan Yesus akan datang sebelum kerajaan 1000 tahun itu. Kalau postmil kan sesudah. Orang postmil itu punya pandangan optimis bahwa manusia ini makin lama makin baik. Dan kemudian nanti kerajaan Allah itu akan terbentuk, penginjilan makin luas, kondisi makin baik, semua orang takut akan Tuhan. Dan kehidupan akan menjadi, dunia ini akan menjadi semakin Kristen. Jadi seperti sangat ideal jadinya. Iya, sangat ideal. Padahal ternyata kita lihat di bagian kitab Wahyu kan enggak mendukung itu. Gitu ya. Itu postmil. Dan itu kenyataannya kan juga kita lihat bahwa kondisi manusia makin jahat. Yang tadi diterangkan sama Pak Ronald tentang premil ini ini yang seringkali disebut dengan istilah premil dispensasional, dispensasional. Ya, karena ada lagi nanti yang satunya kan Pak Ronald. Premil historik. Premil historik ya. Kalau premil historik kan paham bahwa Yesus datang sebelum kerajaan 1000 tahun setelah peristiwa satu kali masa tribulasi. Setelah 3,5 tahun itu berarti Koden ya. Setelah satu kali masa. Enggak, mereka malah post-trib. Sesudah sudah pakai istilah. Ya, setelah terjadi kesengsaraan besar. Jadi itu peristiwa satu kali. Tapi mereka mirip sama Amil. Ada mirip sama amilenialis ya. Jadi cuman mereka percaya bahwa kerajaan 1000 tahun masih satu peristiwa yang akan datang. Kalau Amil kan bukan. Ngomong sudah tergenapi. Iya. Gitu. Nah kemudian saya jadi kepo juga ini ya. Kira-kira kerajaan 1000 tahun itu suasananya seperti apa ya? Dari tadi kita kan membahas kerajaan 1000 tahun ya. Apakah seperti kita ada di muka bumi seperti ini, lalu Yesus sebagai rajanya, atau Yesus sebagai presidennya, atau bagaimana kira-kira ya? Dari bayangan orang awam tafsirannya ini bisa macam-macam ya. Itu kan ditulis dalam kitab Yesaya pasal yang keberapa itu ya. Yang sebuah kondisi yang sangat ideal, intinya seperti itu. Kerajaan 1000 tahun. Kenapa? Karena kan si jahat itu kalau kita ini masuk ke ranah ini ya, si jahat itu kan dibelenggu. Jadi tidak ada kejahatan di dunia. Yang berarti dunia akan sangat ideal kondisinya atau keadaannya akan sangat ideal gitu. Nah, idealnya tuh persisnya kayak apa memang kita lebih baik tidak berandai-andai ya. Intinya ya ideal begitu, bagus. Tapi yang jelas damai. Damai gitu. Jelas sangat damai. Karena raja damai yang memimpin. Ya kan? Ada radikalisme. Nggak ada apa namanya kemudian satu kelompok berperang dengan kelompok lain, benci dengan kelompok lain. Damai, ya kondisi yang damai ideal. Itu yang lalu apakah kira-kira terjadi dalam kerajaan 1000 tahun itu manusia yang ada, orang-orang yang ada itu masih hidup di dalam tubuh dan daging yang seperti sekarang ini atau? Nah, coba Pak Ronald jawab. Atau enggak Pak Ronald? Saya jadi pengen tahu ini. Itu tadi ditanya soal Yesus jadi apa? Jelas Yesus jadi raja. Karena itu pemenuhan janji Allah kepada Daud. Tentang seorang raja akan duduk ya di tahta dari keturunan Daud. Betul. Jadi Yesus akan jadi raja atas seluruh bumi. Ya, dan kemudian tadi soal tubuh. Soal tubuh. Apakah manusia yang hidup tetap seperti menggunakan tubuh dan daging yang sekarang ini atau tubuh kemuliaan atau seperti apa Pak Ronald? Mungkin yang mati di dalam Tuhan dan yang di dalam Tuhan yang ikut memerintah bersama dengan Kristus pakai tubuh kemuliaan. Kita yang lain masih hidup. Ini sebelum kita melebar terlalu jauh ya.
Mungkin kita selesaikan dulu istilah yang berkaitan dengan paham. Ini Pak Roy ini saking bergairahnya. Dia nanya yang bakal kita akan bahas ini. Nanti sudah terbahas semua. Nanti sudah terbahas semua. Kita selesaikan dulu istilah. Tadi kita sudah bahas tentang premil, postmil, amil, betul. Premil historik, premil dispensasional. Ya, lalu rapture tadi sudah ya. Lalu ada lagi yang disebut dengan istilah kebangkitan. Nah ini. Ya, kebangkitan mengacu kepada satu waktu rapture. Kebangkitan, waktu rapture. Artinya ketika terjadi pengangkatan, orang yang mati dalam Tuhan terlebih dahulu dibangkitkan. Hanya orang yang mati dalam Tuhan. Hanya yang mati dalam Tuhan. Kan, dan itu tubuhnya ya tubuh kebangkitan. Yang Paulus bilang, aku pakai kemah itu. Dan kita yang hidup menyusul, berarti kita juga diubahkan. Kita tidak dalam tubuh darah dan daging yang sekarang yang ini bisa kena COVID ini. Gitu ya. Dan kemudian juga berbicara tentang saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kita percaya itu Tuhan itu datang, kita diangkat, lalu kemudian 2 kali 3,5 masa, dan di akhir itu kita turun untuk kerajaan 1000 tahun itu tadi. Oke, ini juga sedikit mendahului ya. Tapi lalu kemudian yang ketiga itu berbicara tentang orang yang tidak percaya nantinya ngalami kebangkitan juga, tapi di akhir tadi yang Pak ingat podcast kemarin di podcast pertama ketika kita bicara Pak Rol ada menerangkan tentang hal itu. Lalu kemudian juga ada istilah post trip, mid trip, dan pre-trip. Post tribulasi, trip itu tribulasi artinya. Yang tadi Pak Rol jelaskan istilah di depan. Mungkin lebih baik Pak Ronald aja ini. Pre-tribulasi. Bagaimana Pak Ronald untuk penjelasannya? Pandangan post-trib tentu bicara tentang gereja harus mengalami tribulasi ya. Jadi lengkap ya. Jadi bukan cuma 3,5 tahun, tetapi seluruh 7 tahun masa kesengsaraan besar itu akan dijalani oleh kita sebagai orang percaya. Kemudian ada pandangan mid-trib yang mengatakan bahwa mid-tribulasi gereja diangkat di tengah masa tribulasi, yaitu masa 3,5 tahun. Jadi ngalami separuh masa aniaya, yaitu masa aniaya murkanya iblis itu. Dia diangkat waktu pencurahan murka Allah, kita sudah diangkat. Diskon 50% ya. Karena yang percaya tribulasi itu kan, tribulasi itu kan ditafsirkannya seringkali ya, itu 3,5 pertama itu, 3,5 tahun pertama itu tidak seberat yang kedua. Gitu. Jadi yang kedua tuh habis-habisan istilahnya gitu. Gitu. Tapi yang pertama tuh tidak seberat yang kedua. Nah, orang-orang mid-trib percaya bahwa melewati yang pertama ini juga sebagai bentuk kira-kira dia ini layak enggak gitu. Baru diangkat gitu. Nah, kalau post-trib tadi kan melewati semua. Makanya pause. Di belakang nanti baru diangkat turun lagi. kita ngalami persis sama dengan apa yang dialami oleh semua orang. Itu post tribulasi. Dan masa tribulasi itu adalah bahwa kita masih hidup di dalam tubuh dan daging yang seperti sekarang ini Pak Ronald ya. Iya, kalau yang percaya ini gitu ya. Kalau enggak kan kita enggak ngalami penyiksaan. Gitu ya. Jadi penyiksaan kesengsaraan besar itu kita alami secara real. Penyiksaan bukan itu sungguhan. Terus kemudian pandangan terakhir pre-tribulasi. Nah, oke. Nah, ini kenapa kok disebut pre-tribulasi ya? Ini satu paham yang mempercayai bahwa orang percaya akan diangkat sebelum ada kesengsaraan besar. Ada kesengsaraan besar ya. Karena orang yang mengajarkan pre-trib yakin bahwa masa itu adalah masa tribulasi itu adalah pencurahan murka Allah. Nah kita ini kan kekasih Allah, mempelai Allah gitu ya. Masa mempelai dapat murkanya? Jadi logikanya sama kayak Roy jatuh cinta gitu kan pada seorang gadis. Masa gadisnya terus kamu murkai kan enggak. Sebelum pernikahan terjadi dimurkai dulu. Kan enggak mungkin ya. Enggak mungkin godel. Ini kita kasih pretest untuk next pembicaraan. Teaser ya. Ini teaser untuk episode berikutnya. Iya betul. Oke. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang pre-trip, mid-trip, post-trip dari keluarga kita sendiri GBI Rock, kita percaya yang mana Pak Ronald? Ya, kalau saya jawab sekarang nanti jelas itu kita
pre-trib, tapi alasannya akan kita kemukakan. Iya, kenapa jadi kita percaya bahwa kita percaya pre-tribulasi. Nggak mungkin dong kita percaya. Kenapa percaya? Wis pokoknya percaya. Kalau gitu ya makan soto aja daripada berantem kan nanti akhirnya. Dan memang GBI kita di keluarga besar Gereja Benteng Indonesia memegang itu. Iya. Percaya pre-trib. Tapi pada intinya yang lebih penting adalah kita percaya itu karena Alkitab. Betul. Berbicara demikian. Iya. Itu dia. Iya. Nah, ada istilah satu lagi kalau saya ingat itu ada istilah penghakiman nih. Apa itu Pak Daniel kira-kira kalau istilah penghakiman itu? Penghakiman? Iya. Ya, penghakiman kan ada kebangkitan lalu ada penghakiman ya. Oh iya, yang di akhir itu tadi. Jadi penghakiman itu kan semua dihakimi. Tapi tadi Pak Roald di depan saya rasa sudah ada menjelaskan ya. Berarti kalau untuk orang percaya penghakiman itu untuk upah. Ya kan, penghakiman dapat mahkota. Mahkota ya. Iya dong, itu ya kamu kerjamu sungguh-sungguh dan kemudian bayar harga dan beda dengan yang misalkan sini enggak menghakimi tapi ini logik aja lah ya. Misalkan penjahat yang di sebelahnya Tuhan. Itu kan udah hampir masuk ke Hades ya. Tiba-tiba pindah ke Firdaus dia, tapi di detik-detik terakhir gitu kan. Jadi dia kalaupun dia disalib dia sendiri kan ngaku aku disalib ini karena kesalahanku, bukan karena Tuhan gitu dia disalib. Tapi ada orang yang disalib karena Tuhan kan, Petrus misalkan. Jadi upahnya penjahat yang di sebelahnya Tuhan, ya ini saya ngambil contoh yang radikal ya. Dengan upahnya Petrus pasti ya beda lah. Gitu. Nah, itu untuk itu. Tapi kalau untuk orang yang tidak percaya, ya penghakimannya itu kebinasaan. Itu. Khusus untuk orang percaya ketika dihakimi untuk memperoleh mahkota, itu apakah terjadi di akhir atau terjadi setelah rapture di akhir apa? Di akhir ya. Bema itu. Bema. Jadi sama semua gitu ya. Tahta putih besar itu. Nanti kan dibagi. Kan di akhir zaman akan dibagi kata. Malaikat akan bagi. Domba, kambing, lalang, gandum, ya kan? Dan semua dibagi. Ikan ya yang berbaik. Dibagi jadi orang benar ya, orang yang berdosa akan dibagi. Iya. Jadi ini istilah-istilah, bukan istilah ya istilah yang berkaitan dengan paham-paham yang ada di dalam eskatologi di dalam akhir zaman. Doktrin akhir zaman. Ya. Tentang kenapa kita percaya pre-trib, kita percaya premil itu nanti pasti juga akan kita bahas lebih jauh. Itulah sebabnya harus dinantikan. Episode berikutnya. Itu sebabnya teman-teman sekali lagi jangan lupa untuk selalu menyimak ya acara Kingdom Podcast ini ya. Saya rasa itu saja ya istilah-istilah dan paham-paham yang berkaitan dengan eskatologi. Dan sebagai pertanyaan penutup yang terakhir, apa implementasi yang bisa kita lakukan Guden ya sebagai warga kerajaan terkait dengan istilah-istilah pemahaman ini? Apa yang bisa kita tarik untuk kehidupan kita sehari-hari? Meskipun tadi Pak Roy itu saja, itu banyak loh. Kalau itu saja tuh 3 gitu ya. Ini puluhan. Ya, intinya sebenarnya gini, simple ya. Supaya ketika kita membaca atau kita berdiskusi atau kita berbicara tentang kebenaran ini, kita tidak bingung dengan. Jadi kita menerangkan ini tuh agar nanti ke depan ketika kita kemudian let's say misalkan Pak Ronald menyinggung istilah rapture, Pak Roy ngomong bema, saya misalkan ngomong milenial atau ngomong tentang tadi itu wrath murka dan lain. Semua sudah paham gitu ya. Iya, enggak perlu kemudian apa itu. Jadi harapannya adalah lewat apa yang Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dengar dari apa yang kami bicarakan ini memberikan pengertian dan pemahaman istilah gitu ya. Supaya ketika kita berbicara itu kita memiliki paradigma yang sama. Jadi itu harapan saya agar tidak ini cuman membahas definisi enggak, itu penting karena supaya apa? Ketika nanti kita berbicara kita tidak kemudian jangan-jangan rapture-nya si A dan si B beda. Persepsinya bisa berbeda begitu ya. Karena memang itu terjadi kan, perbedaan itu ada. Jadi kita tekankan di sini yang namanya rapture itu orang percaya diangkat. Gitu. Ya, mengalami tadi itu bukan murka tapi kemurahan Tuhan.
Ya, itu. Ya, jadi seri kita ini memang khusus untuk menyamakan persepsi begitu katanya. Sebelum kita membahas kontennya lebih lanjut ya tentang peristiwanya itu sendiri seperti apa. Nah, kita samakan dulu persepsinya. Benar sekali. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang melihat Kingdom Insight hari ini ya, kita bisa betul-betul mengerti ya dan memahami, memiliki wawasan tersebut. Nah, untuk menutup perbincangan kita pada hari ini, bisakah Kuden berdoa untuk minggu lalu kan saya kita semua. Jadi minggu ini saya minta Pak Ronald. Oh iya. Ya Koden juga, Ronald Daniel. Oh iya, sama-sama Kodennya ya. Ya, baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala hal yang boleh kami bicarakan dan kiranya semua ini boleh membekali jemaat Tuhan dengan kebenaran-kebenaran-Mu. Amin. Kau menolong kami ya, memahami istilahnya, agar ketika kami membahasnya bersama-sama, kami tidak kesulitan dengan berbagai hal yang tidak kami pahami. Tetapi biarlah kiranya dengan pemahaman yang ada, kami boleh semakin diperkaya sebagai anak-anak Tuhan yang mengerti tentang kebenaran, pengajaran akhir zaman. Ya. Engkau menyertai, memberkati kami semua, Kau berkati Pak Roy, Kau berkati Pak Daniel Yanuar, Kau berkati semua pendengar. Biarlah kiranya acara ini sungguh memberi manfaat dan hal-hal yang positif boleh terjadi dalam hidup kita semua, kami semua. Terima kasih Bapak, kami akhiri acara ini dan kami akan terus membahas hal-hal yang berguna, kiranya memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri podcast kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kuden dan Pak Ronald untuk waktunya yang sangat berharga ini ya, dan juga yang sudah memberikan wawasan kepada kita semua tentang istilah dan paham-paham eskatologi akhir zaman. Ya. Baik teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan untuk episode kita hari ini. Tadi sudah ada beberapa teaser gitu ya. Saya sendiri secara pribadi sudah nggak sabar begitu ya. Untuk menantikan episode yang berikutnya. Dan saya percaya Anda juga demikian. Karena itu jangan pernah lupa ya, tiap Selasa jam 19.30 Anda bersama dengan kami untuk menyaksikan Kingdom Insight, His Gift for You. Amin.